Di awal pembukaan scene, kita melihat David Drayton sebagai seorang pelukis. Ketika sedang melukis di studio rumahnya, terjadi badai yang begitu besar. Mereka sekeluarga berlindung di ruang bawah tanah rumah mereka, menunggu sampai pagi. Di pagi hari, mereka melihat semuanya sudah rusak. Badai itu membuat rumah David rusak. Badai semalam membuat rumah yang berada di danau rusak parah. David dan istrinya melihat ke arah lain. Mereka melihat kabut yang begitu tebal yang menghampiri ke arah mereka. David pun memutuskan untuk pergi ke supermarket membeli persediaan makanan dengan meninggalkan istrinya dan mengajak Brent, tetangganya, untuk ikut ke supermarket untuk berbelanja persediaan makanan. Mereka pun bergegas pergi ke supermarket bersama Billy. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak polisi militer. Sesampainya di supermarket, mereka berbelanja dengan begitu banyak dan banyak orang di sana juga. Tak lama kemudian, polisi anggota militer datang dan menghampiri mereka. Sirine kota pun berbunyi. Itu membuat semua orang panik di sana. Dan seorang kakek-kakek yang menerobos masuk ke supermarket dengan keadaan terluka parah. Sang kakek mengatakan, ada sesuatu di kabut. Mereka semua langsung menutup jendelanya dan melihat ke arah jendela supermarket. Keadaan kota dipenuhi oleh kabut asap yang begitu tebal. Mereka menutup jendela supermarket. Dan terjadi guncangan. Mereka pun berpikir itu semua gempa. Ada seorang ibu yang memaksa untuk pulang. Katanya anaknya ada di rumah dan dia khawatir. Semua orang melarangnya, namun dia bertekad untuk pulang dan keluar dengan sendiri. David pergi ke belakang supermarket untuk mengambil sesuatu. Tanpa diduga, di pintu koridor supermarket seperti ada yang mendorong dengan kuat dari luar. Dia pun memberitahu orang dan mereka pun mengeceknya bersama-sama. Mereka pun melihatnya dan ada tentakel gurita yang menarik seorang pria itu dan menggelikan. Itu seperti ulet apa gitu ya guys. Dan itu remaja itu pun tak terselamatkan. David pun memotong bagian tentakel itu dan mereka pun mulai mempercayai apa yang dikatakannya. Mereka pun ribut. Mereka pun berencana untuk tidak memberitahukan semua orang. Dan mereka pun takkan percaya jika diberitahu. Mereka memberitahu Brent, tapi dia tidak percaya apa yang dikatakan David dan orang-orang yang ada di situ. Dia mengeyel, itu hanya lelucon biasa yang kalian buat. Dan dia tidak mempercayai siapapun. David pun membawa Brent untuk melihat tentakel yang tadi tersisa. Mereka pun heran karena itu masih hidup dan tak lama kemudian itu hangus dengan sendirinya. Hangus terbakar. Mereka semua pun memutuskan untuk menutup jendela. Dan Bert pun masih mengeyel dengan lelucon itu. Dia tidak mempercayainya. Ada pria yang menawarkan diri untuk mengecek keadaan di luar, dan seorang wanita yang memberikan pistol untuk berjaga-jaga.
Akhirnya pria itu pun mau dan dia mengikatkan tali di pinggangnya. Jika terjadi sesuatu maka semua akan tahu. Dia pun keluar sendiri. Mereka pun was-was ketika talinya itu seperti ada yang menariknya dengan begitu keras dan begitu berat. Tanpa diduga itu adalah darah dan sepotong bagian tubuh dari lelaki yang tadi. Mereka pun menutup pintu dan bermalam di sana. Saat sedang makan, ada sesuatu yang menempel di kaca. Itu membuat semua orang kaget. Itu seperti serangga, laba-laba. Itu pun begitu banyak saat menempel di jendela. Itu mungkin karena cahaya terpengaruh. Dan ada satu serangga yang besar dan merusak kaca itu. Serangga itu pun berhasil merusak dan membuat serangga yang kecil-kecil masuk ke dalam dan menyerang semua orang yang di situ. Makhluk buas itu pun dibakar, namun anehnya itu masih hidup, malah temannya David yang terbakar. Dan satu ibu-ibu yang sedang diserang, namun dia berdoa dan serangga itu pun tak jadi memakannya. Serangga itu menghampiri Billy. Untunglah ada David yang menariknya dan menembaki monster itu. Mereka semua bermalam dan memikirkan bagaimana caranya kita terbebas dari ini. Satu persatu orang meninggal. Dan temannya David yang tadi terbakar sudah ripuh tak berdaya. David dan beberapa orang memutuskan untuk mengambil obat-obatan di sebelah supermarket. Mereka pun di sana dikagetkan dengan beberapa mayat yang tergantung dengan terbungkus seperti oleh jaring laba-laba kayak gitu ya guys. Dan ternyata makhluk itu bersarang di tubuh manusia. Menggelikan guys. Di sana ada beberapa serangga yang begitu besar dan menyerang mereka. Sebisa mungkin mereka pun berusaha untuk menjaga diri mereka masing-masing. Dan salah satu temannya itu pun meninggal di sana. Mereka kembali ke supermarket. Di sana malah terjadi keributan. Mereka pun ribut di sana dengan argumen bagaimana caranya keluar. Mereka pun berpikir dan saling berputar ide untuk bagaimana keluar dan bertahan hidup. Bapak tua pun menemukan seorang polisi yang sedang bersembunyi dan mereka menghakimi dan mempertanyakan apa yang sedang